Bab 3256-3260. Asap dan debu mengepul di mana-mana, dan suara getarannya seperti guntur. Pada saat ini, Li Qingfeng ketakutan menemukan bahwa kekuatan batas internal tertahan. Itu tidak bisa dilepaskan sama sekali. Lebih dari itu, kekuatan Taoisme yang kuat juga dituangkan ke dalam tubuh Anda satu persatu saat ini. Gerbang batas, yang seperti gerbang batu dan gapura peringatan, seperti segel yang menghalangi aliran kekuatan di tubuhnya. Sesosok jatuh saat ini. Ini Mu Yun. Dengan satu tangan, Mu Yun meraih pedang panjang Li Qingfeng secara langsung. Memegang pedang panjang di tanganmu, itu melahirkan perlawanan yang kuat. Jiki telah lama menjadi spiritual. Jika Anda mengenali Li Qingfeng sebagai Tuhan, bagaimana Anda bisa mengaku kalah? Mu Yun mendengus. Membunuhmu dan mengambil pedang ini, tentu saja. Kamu. Saat ini, Li Qingfeng sedang berbaring di tanah dengan 6 pintu batas, yang tingginya lebih dari setengah meter dan mengikat sosoknya dengan kuat. Pada saat ini, Li Qingfeng sangat tertindas. Apa sebenarnya asal-usul Mu Yun? Sangat mendominasi. Siapa yang menyuruhmu? Li Qingfeng berteriak dengan marah, kamu akan menjadi musuh dengan ketiganya. Tahukah kamu bahwa bencana besar akan datang? 3 orang. Mu Yun berpikir sejenak dan berkata, awalnya, Gu Yi, Su Huan dan Wen Hongxuan membentuk asosiasi 3 orang. Petik 2. Pecatur, 3 orang akan. Mu Yun berkata dengan enggan. Li Qingfeng tertegun. Pemain catur. Mu Yun juga menyinggung pemain catur itu. Kamu sudah selesai. Li Qingfeng mencibir, Qihan, pemain catur, Gu Yi, Su Huan dan Wen Hongxuan, 3 saudara senior, didukung oleh saudara senior Jie Seng dari Akademi Tiandao dan Akademi Terowongan. Kamu hanyalah raja dunia, hanya seorang raja di tengah dunia, tapi dia bisa membunuhmu. Mu Yun mengepalkan tangannya, suara klik terdengar, dan jeritan Li Qingfeng menyebar saat ini. Begitu banyak kata, melihat Li Qingfeng yang sudah mati, mata Mu Yun berbinar. Di mana ada orang, ada perselisihan. Ketika ada perselisihan, akan ada faksi. Halaman tripod giok besar dibagi menjadi 3 langkah. Tingkat tertinggi pengadilan anak-anak. Lalu ada halaman Tiandao dan halaman terowongan. Lalu ada rumah sakit kemanusiaan. Di Akademi Tao Rakyat, ada 30 atau 40 ribu murid di alam Jiwang dan 10 atau 20 ribu murid di alam Jihuang. Sungguh aneh bahwa ada begitu banyak murid tanpa perselisihan. Sepertinya benar-benar sial. Mu Yun tersenyum. Pada saat ini, Li Qingfeng meninggal. Pada saat ini, ketahanan pedang panjang menjadi lemah. Kekuatan jiwa Mu Yun yang kuat menyerbu ke dalam pedang panjang dan dengan kasar menghancurkan pikiran jiwa yang tersisa dari Li Qingfeng. Petik 2. Sejak itu, namamu adalah pedang Qingfeng. Mu Yun adalah pendek dari pedang ajaib. Itu baru sekarang. Saat ini, Xie Qing dan Meng Zui juga kuat. 9 orang dipenggal dan 5 tewas. 4 lainnya, melihat situasinya, sudah lama kabur. Xie Qing datang mengutuk saat ini. Orang-orang ini telah berada di rumah sakit kemanusiaan selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Mereka sedikit mampu. Aku tidak bisa menyusul. Tidak ada salahnya. Mu Yun tidak peduli, pokoknya, Wen Hongxuan jelas akan membunuh kita. Kita harus melakukan perlawanan dan memberi tahu dia. Tidak semudah itu untuk membunuh kita. Ya, Meng Zui memandang Xie Qing dan Mu Yun dan terdiam sesaat. Keduanya sangat ganas. Hanya saja momentum seperti itu membuat orang merasa sangat nyaman. Apa berikutnya? Meng Zui sangat ingin mencoba. Berburu beberapa hewan buas untuk mendapatkan koin giok, tinggalkan menara pencerahan, duduk di tebing jalan selama 1 bulan, dan temukan kesempatan untuk menerobos tahap raja selanjutnya. Mu Yun berkata dengan tenang, pada periode selanjutnya dari Raja Dunia, kita tidak dapat melakukannya lagi, tetapi begitu kita menerobos kerajaan Kaisar Dunia, itu adalah pemandangan lain. Begitu kita mencapai hari-hari awal Kaisar, diperkirakan Gu Yi, Su Huan, Wen Hongxuan, dan Qihan, yang merupakan pemain catur, dapat menangani kita dengan tangannya sendiri. Di rumah sakit kemanusiaan, baik raja maupun kaisar tidak aman. Hanya alam suci yang dapat benar-benar dihargai oleh Akademi Tripod Giok. Pada saat itu, jika orang-orang ini ingin membunuh kita, mereka hanya dapat mengandalkan medan perang percobaan di menara pencerahan. Ini masalah besar. Kalau begitu kita tidak akan masuk. Mendengarkan kata-kata Mu Yun, Meng Zui mengangguk. Xie Qing berkata sambil tersenyum, lagi pula aku tidak takut.
Aku acuh tak acuh terhadap hidup dan mati. Jika aku tidak menerimanya, aku akan melakukannya. Aku paling takut mati. Mu Yun melirik Xie Qing dan tidak berbicara. Waktu, sedikit demi sedikit. Ketiganya tinggal di medan perang percobaan selama beberapa bulan lagi. Dan sisi lain, Lu Yun dan Suge mendapat berita dan melarikan diri sejak lama. Di luar menara pencerahan, Wen Hongxuan terdiam di depan mereka. Limbah. Wen Hongxuan memarahi, cukup bodoh untuk dibunuh di tengah-tengah tiga raja. Lu Yun gemetar saat itu dan berkata, Kakak Wen, dengarkan orang-orang yang mengikuti Li Qingfeng. Bahwa Mu Yun sangat kuat dan membunuh Li Qingfeng sendirian. Kalau begitu, semua raja dunia akan keluar pada tahap selanjutnya. Wen Hongxuan berteriak, 10 orang dalam satu tim, kerahkan kami bertiga untuk bertemu dengan semua murid mendiang raja dunia, rilis berita, bunuh Mu Yun dan Meng Zui, tangkap Xie Qing hidup-hidup dan beri hadiah 1 juta koin giok. Petik 2 juta koin giok, cukup untuk berlatih di tebing selama 100 hari. Dia, siapa yang tidak akan tertarik? Belum, Wen Hongxuan memarahi. Ya, Lu Yun dan Suge segera memanggil orang-orang. Wen Hongxuan tampak acuh tak acuh. Mu Yun, Meng Zui, Xie Qing, 3 belalang kecil, berapa lama kamu bisa melompat? Menara pencerahan dibagi menjadi 9 lantai. Ranah Raja Dunia hanya bisa memasuki lantai pertama. Di lantai pertama, hanya ranah Jiwang yang bisa masuk. Jika dia tidak bisa masuk, dia bisa mengangkat kepala Mu Yun sendiri. Di Kuil Tao, Anda tidak bisa membunuh orang sesuka hati. Lagi pula, meskipun murid Jiwang dan Jihuang dari Akademi Rendao tidak semulia Akademi Tiandao dan Akademi Terowongan. Bunuh sesuka hati, dan halaman tripod giok akan selesai sejak lama. Kesempatan untuk membunuh Mu Yun dan Meng Zui ada di menara pencerahan. Kedua orang ini, mengetahui bahwa seseorang akan membunuh mereka, tidak akan meninggalkan halaman Yuding. Dalam hal ini, ambil kesempatan itu. Membunuh katak, sangat berbakat. Baru kali ini, sekelompok orang keluar untuk melihat bagaimana ketiga orang itu melawan. Wen Hongxuan cemas. Pertemuan 3 orang diciptakan olehnya, Su Huan dan Gu Yi, dan Wu Yan adalah pendukung mereka. Kali ini, Wu Yan mempercayainya dengan menyerahkan masalah itu padanya. Jika kita tidak bisa melakukannya dengan baik, kita akan kehilangan kepercayaan dari Diem. Pokoknya, Mu Yun dan Meng akan mati mabuk, dan Xie Qing akan mendapatkannya. Boom! Medan perang percobaan. Seekor binatang buas di tahap selanjutnya dari Raja Dunia terisak dan jatuh ke tanah. Mu Yun, Xie Qing dan Meng Zui berkumpul bersama. Binatang buas naga, esensi darah untukmu. Kata Mu Yun. Iya, aku sudah berada di menara pencerahan selama setengah tahun. Haruskah aku keluar? Kata Meng Zui. 6 bulan ini, mereka bertiga benar-benar bertengkar setiap hari. Pengalaman tempur, sangat kaya. Tapi itu bukan masalah untuk bertarung sepanjang waktu. Setidaknya pergilah ke pencerahan yang tenang dan alami panen. Selain itu, saya sudah lama tidak ke ruang khotbah. Yah, bersiaplah untuk pergi. Mu Yun berkata, kita masih harus pergi ke aula khotbah. Mulai sekarang, masuklah sebulan lagi, keluar dan dengarkan aula khotbah sekali, lalu duduk di tebing jalan selama sebulan, keluar dan dengarkan aula khotbah, dan kemudian coba menara pencerahan lagi. Petik 2. Pendidikan, pencerahan yang tenang, dan pertempuran sangat diperlukan. Bagus. Bersama-sama, ketiga orang itu memindahkan token satu demi satu dan muncul di menara pencerahan. Meninggalkan menara pencerahan, 3 sosok berjalan di rumah sakit kemanusiaan. Menara pencerahan masih semeriah dulu. Ada banyak murid di ranah raja dan kaisar. Ketiganya tidak mencolok di tengah keramaian. Namun, ketika ketiganya muncul, mereka masih diawasi. Kupikir kamu akan menghindarinya seumur hidupmu. Tawa dingin terdengar di depan ketiganya. Wen Hongxuan, mengenakan kemeja biru dan mengikat rambut panjangnya, berdiri di depan Mu Yun bersama Lu Yun dan Suge. Benar-benar beruntung. Kupikir kau akan mati hari itu. Tanpa diduga, gaya hidup semut mall benar-benar cukup keras. Wen Hongxuan tampak sombong. Hidup ini sangat sulit. Saya pikir itu harus lebih sulit dari kamu. Xie Qing mencibir, Wen Hongxuan, aku ingat kamu. Ketika aku menjadi orang suci dunia, aku akan membunuhmu lebih dulu. Oke, aku akan menunggu. Wen Hongxuan mendekati ketiganya selangkah demi selangkah. Apa, ingin membunuh kami? Xie Qing mencibir, di rumah sakit kemanusiaan,
saya ingat peraturan yang membantai sesama murid. Begitu ketahuan, hapus kultivasi dan keluarkan mereka dari rumah sakit Yuding, bukan? Ini benar-benar lemah dan menyedihkan. Wen Hongxuan mencibir, lindungi dirimu dengan aturan. Kamu akan sia-sia seumur hidupmu. Kalau begitu kamu sangat kuat. Mu Yun berkata dengan tenang saat ini, aku harap suatu hari nanti, aku berada dalam kondisi yang sama denganmu, dan kamu masih bisa tertawa seperti ini. Oh, ngomong-ngomong, bawahanmu sangat buruk sehingga mereka tidak terlihat baik sama sekali. Lain kali, kirim setidaknya 100 orang kembali. Di mata Wen Hongxuan, senyuman semakin kuat dan kuat. Minggir. Dalam sekejap, Xie Qing, Mu Yun dan Meng Zui merasakan nafas berbahaya di belakang, dan dengan satu pukulan, mereka langsung menyerbu ketiganya. Ada ledakan. Saat ini, ketiga sosok itu mencondongkan tubuh ke depan tak terkendali. Melihat pemandangan ini, Wen Hongxuan mencibir, kenapa, kamu ingin menyerangku? Sebuah kata jatuh, dan Wen Hongxuan diluncurkan dengan satu telapak tangan. Pada saat ini, tinju dan kekuatan berkumpul di depan dan belakang. Tiga sosok, saat ini, seperti perahu tunggal. Kepalan tangan dan telapak tangan berkumpul. Saat ini, ketiganya memutih dan menutupi dada mereka. Jika kamu tidak memiliki mata, anjing yang baik tidak akan menghalangi, oke. Di belakang, suara acuh tak acuh terdengar saat ini. Pada saat ini, Mu Yun bertiga hanya melihat bahwa kedua pria di belakang mereka berdiri diam, tanpa ekspresi. Sepertinya bukan mereka berdua yang baru saja meninju. Ansheng, Gongxuan, Wen Hongxuan berkata sambil tersenyum, kalian berdua jarang terlihat. Aksa, Gongxuan, nafas yang kuat, setidaknya kaisar dunia. Siapakah kedua orang ini? Na Ansheng tanpa ekspresi dan menatap Mu Yun, Xie Qing dan Meng Zui. Itu kamu. Bunuh Qi Minghao. Suara acuh tak acuh terdengar dan berkata, kalian bertiga akan mati. Kata-kata mereka jatuh, langkah mereka melangkah keluar, dan mereka ingin pergi. Dari awal sampai akhir, dia acuh tak acuh dan sepertinya meremehkan melihat Mu Yun sama sekali. Ansheng, Wen Hongxuan tersenyum dan berkata, ketiga orang ini, saya sudah memesan. Tempat, Anda, Ansheng berkata dengan lemah, kakak bela diri Qihan ingin mereka bertiga mati. Apakah Anda membuat reservasi? Mari kita lihat siapa yang mendapatkannya lebih dulu. Mendengar ini, Wen Hong mengangkat alisnya. Qihan, pemimpin pemain catur juga merupakan murid terbaik Ratu Dunia. Di rumah sakit kemanusiaan, pasti bisa masuk 10 besar. Rumah sakit kemanusiaan besar memiliki 40.000 atau 50.000 murid dan lebih dari 10.000 alam kaisar. Ranah Ratu Dunia setidaknya lebih dari 2.000 orang. Jika dapat digolongkan dalam 10 kekuatan teratas, tidak diragukan lagi itu adalah yang teratas di antara kaisar teratas dunia. Hanya saja orang ini, kenapa kamu tertarik dengan Mu Yun bertiga? Aku belum tahu. Kalian bertiga bisa membuat masalah. Wen Hongxuan mendengus. Mendekati ketiganya, nafas ratu dilepaskan. Namun, melihat di bawah menara pencerahan, tidak jauh, beberapa penatua berpakaian seperti orang tua telah melihat ke sini seolah-olah mereka bukan apa-apa, dan Wen Hongxuan menekan amarahnya. Jika kamu memiliki kemampuan, jangan memasuki menara pencerahan atau meninggalkan halaman tripod giok sepanjang hidupmu. Kalau tidak, bersiaplah untuk mati. Aku takut kamu akan mati. Xie Qing mencibir. Anjing yang berbicara keras. Setelah minum sepatah kata pun, Wen Hongxuan membawa orang pergi. Saat ini, Mu Yun, ranah Raja Dunia mengintegrasikan kekuatan dunia. Ranah Kaisar dan tubuh dunia. Napas penindasan belaka membuat ketiga orang itu tak tertahankan. Kesenjangannya terlalu besar. Faktanya, semakin halus pembagian batas, semakin kecil jarak antara setiap batas. Namun, semakin sedikit wilayah yang dibagi, semakin besar jarak antara masing-masing wilayah. Satu persatu, mereka memperlakukan diri mereka sendiri sebagai sesuatu. Xie Qing bersenandung, cepat atau lambat, satu persatu akan terbunuh. Berhentilah bicara besar dan berlatihlah dengan baik. Meng Zui membujuknya. Aku tidak bicara besar. Xie Qing bersenandung, aku akan melampaui mereka dalam beberapa tahun. Beberapa tahun. Meng Zui terlihat aneh. Beraninya orang ini. Selama beberapa tahun, saya tidak tahu apakah saya masih berdiri diam. Kecuali saya sudah berlatih di tebing jalan selama beberapa tahun. Tapi koin giok yang dihabiskan juga sangat tinggi.
Ketiganya kembali ke loteng mereka dan dengan hati-hati memahami pengalaman pertempuran dalam waktu singkat ini. Mu Yun sedang duduk di ruang kultivasi. Ada mata susunan di ruang kultivasi, yang mengumpulkan aura langit dan bumi. Loteng para murid rumah sakit kemanusiaan dikelilingi pegunungan. Pegunungan tinggi adalah fondasi rumah sakit kemanusiaan. Di sini, pembuluh darah roh langit dan bumi bertemu. Dikatakan bahwa seluruh halaman Yuding terletak di vena roh. Denyut nadi langit dan bumi sangat bermanfaat bagi roh dan roh bela diri. Di mata susunan, jejak aura mengalir perlahan, memurnikan jiwa Mu Yun dan menstabilkan jalur aliran kekuatan batas Mu Yun. Efek susunan roh dari para murid di rumah sakit kemanusiaan jauh lebih buruk. Halaman Tiandao dan halaman terowongan. Dikatakan bahwa beberapa murid berbagi urat spiritual. Murid-murid dari halaman Sengzi menempati satu. Mereka harus menjadi dipromosikan menjadi orang suci dunia. Mu Yun sekarang diam-diam sadar. Banyak yang harus dia lakukan. Namun, saat ini, ada ilmu pedang yang membutuhkan pemahamannya. Nie Tianyan meninggalkan pedang emas. Dalam pedang emas, tidak hanya pemahaman Nie Tianyan sendiri tentang jalur pedang, tetapi juga 12 ilmu pedang. 12 ilmu pedang ini disediakan untuk Mu Yun untuk menghancurkan Tianyan. Namun, Mu Yun hari ini hanya bisa memata-matai keterampilan pedang pertama. Formula pedang bipolar, Yipin Jijue. Ini adalah yang pertama dari 12 ilmu pedang. Yipin Jijue, dengan kultivasi master top Nie Tianyan, setidaknya mengendalikan ribuan cara, tetapi hanya memilih pedang Jue ini untuknya. Mu Yun ingin melihat apa yang aneh dari formula pedang bipolar ini. Pikiran menjadi tenang saat ini. Su Tiantu. Mu Yun muncul dengan sosok pembaca jiwa. Pedang emas, yang ditangguhkan pada saat ini, berkumpul menjadi garis-garis tulisan tangan yang kokoh. Formula pedang tiang ganda. Formula Yipinji. Formula pedang bipolar, sentimeter 3 langkah. Langkah pertama, satu pedang menjadi 2. Akar buatan manusia, berbasis pedang di tangan, harus seperti bagian dari tubuh manusia, yang merupakan dasar pendekar pedang. Satu pedang menghasilkan 2 jenis. Ketika pedang tidak keluar, prajurit memadatkan 2 pedang ki di tubuhnya, satu terang dan satu gelap. Terang dan gelap bergantian, membunuh musuh secara tidak sengaja. Langkah kedua, 2 pedang menjadi 1. Itu hanya kebalikan dari satu pedang. Itu memadatkan 2 pedang ki yang konsisten dan membunuh musuh dalam sekejap. Kedua pedang itu menjadi 1 dalam sekejap. Bahkan jika lawan melawan, itu 2 kali lebih kuat. Ketika dia lengah, dia membunuh musuh dengan cepat. Pedang ketiga, pedang tiang ganda, dikombinasikan dengan gerakan pertama, kedua dan ketiga. Kedua pedang ki adalah 1, tetapi keduanya terpisah. Antara membuka dan menutup, pedang ki saling mendukung. Formula pedang kutub ganda, meskipun itu adalah formula untuk dunia, sangat kuat. Ini menekankan satu kata, ekstrim, batas. Batas kecepatan, batas kekuatan, jika kamu bermain sampai batasnya, kekuatannya bisa naik ke level yang lebih tinggi. Batas. Batas kecepatan dan kekuatan. Kumpulan gerakan pedang itu memasuki pikiran Mu Yun dan benar-benar menyatu. Untuk waktu yang lama, Mu Yun mengangguk. Tembus batasmu. Mu Yun berbisik, Tuan, begitu. Yuner akan memenuhi harapanmu. 12 pedang Jue berisi 12 cara untuk membunuh Tianyan, yang ingin dia sampaikan kepada Mu Yun tentang jalur pedang. Jalan Kendo. Jalan ilmu pedang. Hal itu terlihat dari usaha kerasnya untuk melenyapkan Tianyan. Mungkin semua dari 12 ilmu pedang adalah cara terbaik untuk Nie Tianyan. Dia membimbing Mu Yun. Pandu Mu Yun dengan cara dia berjalan. Pada saat ini, di hati Mu Yun secara bertahap menjadi akrab dengan 3 set jurus pedang. Di tengah bulan malam, Mu Yun bangun dari meditasinya. Dalam pikiran saya memiliki pemikiran tentang 3 ilmu pedang. Namun, jika Anda ingin berlatih dengan sukses, Anda perlu mencurahkan banyak waktu dan pengalaman. Hah? Pada saat ini, Mu Yun mengangkat alisnya. Siapa? Ini aku. Sebuah suara terdengar pada saat ini. Loteng masing-masing murid rumah sakit kemanusiaan dilindungi oleh barisan. Ini juga merupakan rumah sakit kemanusiaan untuk mencegah para murid dibunuh. Murid halaman Tiandao dan halaman terowongan di alam suci tidak diizinkan memasuki halaman kemanusiaan sesuka hati. Susunan loteng dari setiap murid rumah sakit kemanusiaan sudah cukup untuk mencegah masuknya Kaisar Dunia dan Raja Dunia. Pada saat ini,
Mu Yun mendengarkan suara itu dan merasa sedikit familiar, tapi dia tidak bisa memikirkan di mana dia melihatnya. Siapa kamu? Rumah sakit kemanusiaan, Li Xiang. Di luar pintu, suara itu bersemangat dan berkata dengan suara rendah, biarkan aku masuk dulu. Aku hanya Raja Dunia Tengah, dan aku sama sekali bukan lawanmu. Mu Yun mengangkat alisnya, membuka pintu, dan sesosok tubuh dengan cepat masuk. Itu Li Xiang. Kamu datang ke saya. Mu Yun berkata dengan tenang, kenapa? Apakah Qihan akan memberiku buku perang? Aku telah melihat Ansheng dan Gong Xuan hari ini, jadi aku tidak. Mendengar ini, ekspresi Li Xiang sedikit rumit. Perlahan, sepasang tangan terulur perlahan di lengan baju panjang itu. Tulang tangan itu patah, memberi orang perasaan bahwa tangan itu bengkok dan cacat. Hah? Nama saya Li Xiang. Saya lahir dan besar di wilayah Cina Timur. Saya tumbuh tanpa ayah atau ibu dan makan 100 kali makan. Itu sebabnya aku berhati-hati dan berhati-hati. Karena aku tahu bakatku tidak tinggi, tidak kuat, dan bahkan, sangat miskin. Tapi aku tiba di tahap tengah Raja Dunia selangkah demi selangkah dengan spekulasi. Hanya saja aku sudah bersabar selama ini. Sampai sekarang, tiba-tiba aku menemukan bahwa kesabaranku sangat lucu. Mu Yun, aku berlindung padamu. Li Xiang menatap Mu Yun dengan mata tegas. Mendengar ini, Mu Yun tersenyum. Namaku Mu Yun. Aku berasal dari tempat kecil, selangkah demi selangkah, dunia kecil, dunia besar, Changlan Wanji. Petik 2. Tentang kepahitan. Berpura-pura pahit. Sayangnya, aku lebih pahit darimu. Kata Mu Yun dengan tenang. Aku tahu kau tidak akan percaya padaku. Li Xiang berkata langsung, hari itu aku membawa Qi Minghao untuk menemukan naga malam Jiao. Aku tidak berdaya. Jika aku tidak menemukannya, Qi Minghao akan membunuhku. Dan aku kabur hari itu. Aku memberitahu Qihan bahwa kamu membunuh saudaranya. Saya tidak punya posisi, tapi saya bisa mengebor Kam. Mu Yun berkata lagi, karena kamu tidak memiliki posisi. Jadi sekarang saya siap mencari posisi. Li Xiang memandang Mu Yun dan berkata dengan serius, kamu adalah posisi yang aku cari. Kamu dan kedua saudara laki-lakimu bukan manusia. Manakah dari murid yang masuk Akademi Yuding yang bukan Tianjiao? Kalian bertiga bisa melakukannya. Aku percaya bahwa halaman tripod giok ini akan memiliki duniamu. Mendengar ini, Mu Yun sedikit mengernyit. Kalau begitu, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Aku tidak memintamu untuk langsung percaya padaku. Kamu hanya perlu melihat penampilanku. Li Xiang berkata dengan percaya diri, meskipun saya tidak berbakat dan kekuatan saya tidak tinggi, saya bertanya pada diri sendiri bahwa saya telah berada di Akademi Tao ini selama ratusan tahun dan mengetahui banyak hal. Kalian bertiga akan meningkatkan prestasi kalian, tetapi tanpa orang seperti saya, kalian akan menjadi sasaran di mana-mana di rumah sakit kemanusiaan. Dan aku bisa menyelamatkanmu dari banyak masalah. Dan sebagai gantinya, apa yang kamu inginkan? Mu Yun menatap Li Xiang. Saat ini, Li Xiang perlahan mengangkat tangannya. Aku membiarkan Qihan mati. Singkatnya, wajah Li Xiang suram dan mengerikan. Kali ini, dia tidak bisa melupakan mata Qihan. Ini akan menjadi iblisnya. Mendengar ini, Mu Yun tersenyum. Kalau begitu, kuharap kau menepati janjimu. Aku pandai dalam segala hal, tapi aku tidak suka pengkhianatan. Kalau tidak, aku berjanji, Qihan bisa membunuhmu, dan aku bisa membunuhmu. Jika Anda benar-benar bekerja untuk saya mungkin tidak dapat membantu Anda meningkatkan kultivasi Anda. Mendengar ini, mata Li Xiang berkilat. Kalau begitu, setelah hari ini, kamu melihat penampilanku, ketika aku mendapat persetujuanmu, tergantung idemu. Li Xiang berkata perlahan, aku juga berjudi. Jika aku menang, kalian bertiga akan bangkit. Bahkan jika aku tidak bisa menjadi orang terkenal di wilayah China Timur, setidaknya tidak ada yang berani memprovokasiku di rumah sakit kemanusiaan rumah sakit Yuding. Qihan atau Guyi, alasan mengapa mereka sombong adalah karena ada seseorang di belakang mereka. Jika kamu bisa bangkit, aku akan menjadi mereka di masa depan. Aku, Li Xiang, bertaruh untuk itu. Saat ini, wajah Li Xiang tenang, kata demi kata. Kamu benar. Aku hanya berharap kamu ingat apa yang kamu katakan hari ini. Kata Mu Yun dengan tenang. Li Xiang memandang Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, aku tidak mendapatkan apa-apa di rumah sakit kemanusiaan tahun ini. Ada lebih dari 30 murid tingkat rendah di sekitar.
Mereka semua pandai meminta informasi. Mu Yun mendengarkan dan duduk dengan ringan. Li Xiang berkata lagi, ada 40 atau 50 ribu murid di rumah sakit kemanusiaan, dan banyak murid secara alami akan menyatukan kelompok untuk melindungi diri mereka sendiri. Ada ratusan kelompok, besar dan kecil. Yang terbesar, hanya 5. Li Xiang tampak serius saat ini. Kamu telah melihat 2 dari mereka. Gu Yi, Su Huan dan Wen Hongxuan membentuk pertemuan 3 orang. Petik 2. 3 lainnya adalah Kingman yang didirikan oleh Li Jingjing, Hari Hujan yang didirikan oleh Xie Yuyin dan kelompok puncak yang didirikan oleh Qi Feng. Selain itu, di belakang 5 sisi ini, ada dukungan dari para murid suci dari Akademi Tiandao atau Akademi Terowongan, dan bahkan sosok putra suci dari Akademi Putra Suci. Seluruh halaman Yuding, dari atas ke bawah, adalah jaring. Jika kamu ingin melarikan diri, kamu harus memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Li Xiang berkata lagi, lebih dari 30 orang yang baru saja kamu sebutkan semuanya adalah orang kepercayaanku. Ada juga beberapa orang lain, dan aku bisa menemukan beritanya. 3 dari mereka, kamu dapat yakin dan memerintahkan mereka untuk melakukan sesuatu. Li Mo, Su Seng dan Qi Fei, ketiga orang ini berbagi hidup dan mati denganku. Mu Yun, aku harap kamu mengerti bahwa aku berlindung padamu, bukan hanya diriku sendiri. Kamu mungkin berpikir aku menipumu, tapi aku ingin mengatakan bahwa ada sekelompok orang di belakangku. Aku tidak hanya memberikan hidupku sendiri untuk Anda. Mu Yun mengangguk. Jika kamu tulus, aku tidak akan mengecewakanmu. Kalau begitu, kamu bisa mengumpulkan orang-orangmu, membentuk awan hijau dan berkembang secara pribadi. Ketika aku memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungimu, aku bisa muncul secara terbuka. Bagus. Li Xiang mengatakan sesuatu lagi. Itu sedikit cerah sebelum dia pergi. Keluar. Mu Yun sedang melihat ke jendela sekarang. Sesosok tubuh bersandar ke jendela. Masuk, teriak Mu Yun. Hanya tidak ada yang menjawab. Ketika dia datang ke jendela dan melihat sosok itu, Mu Yun tidak bisa menangis atau tertawa. Bangun. Mu Yun langsung mengangkat Xie Qing dan melemparkannya ke tempat tidur. Tenang saja. Xie Qing bangun dengan samar, menguap dan berkata, apakah pembicaraan sudah selesai? Ya, apakah ini dapat diandalkan? Mari kita lihat. Mu Yun berkata dengan serius, sangat tidak nyaman bagi kami untuk melakukan apapun di halaman tripod batu giok ini. Itu benar-benar membutuhkan mata dan telinga. Li Xiang masih mampu. Ya, Xie Qing menggeliat dan berkata sambil tersenyum, kamu memiliki sedikit hati nurani, King Yun. Nama ini terdengar bagus. Setidaknya namaku ada di depan. Haha, Xie Qing juga berkata sambil tersenyum, saya harus berlatih dengan baik. Saya tidak akan pergi ke ruang khotbah. Ini benar-benar tidak berguna bagi saya. Mari kita bertemu di tebing. Kita harus bergegas untuk mencapai dunia suci, kalau tidak kita selalu merasa bahwa orang akan dibunuh ketika kita tidur. Xie Qing pergi sambil bergumam. Mata Mu Yun tegas saat ini. Kamu benar, kita harus cepat sampai ke tanah suci. Kalau tidak, bagaimana menemukan Yan hitam? Pagi-pagi, Mu Yun dan Meng Zui pergi ke aula khotbah. Kali ini, bukan 6 murid dari dunia suci yang memberikan ceramah, tetapi para tetua dari rumah sakit kemanusiaan. Ranah Jiwang masih mendengarkan beberapa jalan latihan, kerusakan dan sebagainya. Ini cukup mencerahkan bagi Mu Yun. Pengetahuan ini, tanpa bimbingan, akan selalu menyimpang. Suatu pagi, kelas khotbah berakhir. Mu Yun dan Meng Zui bergegas duduk di tebing. Duduk di tebing jalan yang terletak di tengah seluruh halaman Yuding. Ada 2 tempat aneh di halaman Yuding. Yang pertama adalah menara pencerahan, yang menghubungkan medan perang percobaan dan menyediakan ruang waktu bagi para murid Akademi Yuding untuk mengasah kekuatan mereka. Yang kedua adalah duduk di atas tebing. Tebing jalan meliputi area yang sangat luas. Selain itu, juga terbagi menjadi 9 area. Area pertama ranah Jiwang. Area kedua dari alam Jihuang. Murid-murid dunia suci berasal dari area ketiga hingga area kelima. Anak-anak suci di tingkat Tuhan dan Tuhan berada di wilayah ke-6 dan ke-7. Para tetua tingkat penguasa berada di area ke-8. Dan untuk area 9, konon hanya murid dan penatua yang telah menerima hadiah besar yang bisa masuk. Biasanya hampir tutup. Saat ini, mereka dekat dengan tebing jalan, dan mereka hanya merasakan tekanan yang datang di wajah mereka. Duduk di tebing, dikelilingi pegunungan. Di pintu masuk, berdiri 2 gunung tinggi.
3 karakter besar tertulis di sebelah kiri dan terukir di puncak gunung, yang bisa dilihat meski dari jauh. Duduk di tebing. 3 karakter besar, bersinar. Kita semua adalah Raja Dunia. Bagus untuk masuk ke area pertama, tapi tidak baik bagi kita untuk masuk ke area kedua. 10.000 koin giok sehari. Kami bekerja keras selama beberapa bulan dan menghasilkan 4 atau 5 juta. Kami harus menerimanya, kata Meng Zui tanpa daya. Mu Yun tersenyum dan berkata, cara ini juga sangat bagus. Akademi Yuding juga ingin mendesak para murid akademi untuk mendapatkan koin giok melalui uji coba praktis, dan kemudian berlatih dengan koin giok sebagai ganti formula batas dan alat batas. Ini adalah lingkaran yang bajik. Yah, itu benar. Mereka melangkah keluar dan ingin memasuki tebing duduk. Kakak pendeta, seorang pria muda, aku Limo. Kakak Li Xiang memintaku untuk datang kepadamu. Kaum muda memiliki fitur wajah yang cantik dan berbicara dengan rendah hati. Mu Yun mengangguk. Kakak pendeta memasuki tebing jalan duduk untuk pertama kalinya. Mungkin ada sesuatu yang dia tidak mengerti. Limo membawa kakak laki-laki Mu masuk. Oh, omong-omong, kakak laki-laki Xie King telah masuk. Ya, 3 orang masuk bersama. Duduk di tebing, sangat besar. Area periferal pertama saja sudah cukup untuk menampung lebih dari 10.000 orang sekaligus. Apalagi saat memasuki gunung dan melihat dengan seksama, puncaknya seolah terbelah 2 oleh pedang panjang. Sisi gunung yang terpotong, seperti cermin, menyinari dunia. Di kaki gunung, ada sosok yang duduk bersila, menghadap ke tebing, berkonsentrasi pada latihan. Duduk di tebing jalan didirikan oleh Yuding Zi, presiden pertama Yuding Yuan kami. Itu telah diwariskan selama hampir 1 juta tahun. Faktanya, ini adalah susunan batas 7 tingkat. Susunan batas level 7. Bahkan jika Anda mendominasi wilayah, Anda akan terjebak oleh susunan batas 7 tingkat. Yuding Zi, sepertinya dia adalah master susunan batas. Arai batas dibagi menjadi 9 tingkat. Tingkat 1 sampai 6 sesuai dengan 6 alam batas. Arai batas level 7 adalah level master dari arai batas. Level 8 adalah penguasa susunan batas. Level 9 adalah Grand Master dari susunan batas. Master arai yang paling kuat seperti ibu dan tetua Dugu Ye, yang bisa disebut Master Kaisan atau bahkan Master Arai Kaisar. Keberadaan itu adalah tingkat tertinggi dari seluruh Changlan. Bahkan dengan gelar Dewa dan Kaisar, di hadapan divisi susunan batas di tingkat Master Agung Kaisan, jika Anda ceroboh, mungkin ada masalah besar. Posisi pembagian larik batas level 7, level 8 dan level 9 terlepas. Dalam pasukan kelas 1 yang sebenarnya, mereka sangat dihargai. Lagi pula, pembagian susunan batas semacam ini cukup untuk mengatur susunan besar pasukan kelas 1 untuk menahan serangan dominan, membuat pasukan penguasa satu pihak stabil seperti gunung. Di antaranya, ada juga divisi Jiki dan divisi Jidan. Hal yang sama juga benar. Jiki dan Jidan dibagi menjadi 9 tingkatan, sama seperti Jiexian. Tapi sekarang Mu Yun telah mengambil jurusan arai dan pedang, dan tidak terlalu memperhatikan dan instrumen. Yuding Zi, Presiden pertama, sekarang menjadi Presiden Changming. Bagaimana Presiden pertama meninggal? Mu Yun bertanya dengan ceroboh. Bersaing dengan lawanmu dalam barisan menghabiskan pikiranmu. Meskipun kamu membunuh lawanmu, kamu menghabiskan pikiranmu dengan serius dan mati dalam beberapa tahun. Limo berkata sambil tersenyum, itu semua sudah lama. Faktanya, hampir 1 juta tahun yang lalu, Istana Yuding kami adalah satu-satunya di wilayah Donghua. Keluarga Mo, Sekte Jinglei, dan Sekte Guiyuan bukanlah saingan sama sekali. Meskipun semua orang adalah kekuatan kelas 2, Presiden Yuding Zi adalah master susunan batas level 7 yang kuat, yaitu master susunan batas. 1 lawan 3 bukan masalah. Sayangnya, kemudian, generasi pertama Din meninggal, dan banyak hal terjadi di perguruan tinggi, yang menyebabkan 4 penguasa di wilayah Donghua hidup berdampingan. Siapa yang mengambil inisiatif untuk bersaing dengan Presiden Yuding Zi? Saya mendengar bahwa dia adalah orang gila. Siapa namanya? Suge. Ayolah, saya orang kecil seperti saya. Saya juga desas-desus. Saya tidak tahu banyak. Ketiganya berjalan sampai ke area pertama. Di area pertama, beberapa orang berjaga-jaga. Saat token murid diletakkan di atas batu induksi, waktunya akan dicatat. Limo berkata sambil tersenyum, ketika koin giok dikonsumsi, mereka akan dikirim langsung. Tidak mungkin tinggal di dalam lagi.
Saudara pendeta, kamu dapat mengkonsumsi koin giok sesuai dengan jumlahmu sendiri. Token murid diperlukan untuk kita masing-masing dan memainkan peran yang hebat. Ya, sejak memasuki halaman Yuding, beberapa pesan telah diperoleh dari token murid. Saat ini, Mu Yun memasukinya. Setelah berbelok, saya datang untuk duduk di depan tebing dan melihatnya dengan jelas. Setiap puncak gunung seolah terbelah menjadi dua dan berubah menjadi dua cermin. Di depan gunung, tampak air terjun yang sudah lama berdiri menetes di cermin. Seorang murid, yang tekun berlatih, duduk di depan cermin air terjun. Di sini, setiap lokasi diatur secara longgar, dan setiap orang tidak saling mengganggu. Aku di sini. Bersama-sama, Xie Qing melambai. Mu Yun dan Meng Zui berjalan mendekat. Limo mengangkat tangannya dan berkata, "Kakak belamu, tolong hubungi aku kapan saja." Limo akan pergi lebih dulu. Ya, saat Limo pergi, Mu Yun, Xie Qing dan Meng Zui duduk bergiliran dan merasakannya dengan hati-hati. Saat ini, Mu Yun melihat dirinya sendiri. Pada saat berikutnya, Mu Yun tiba-tiba merasakan bahwa kekuatan di tubuhnya tanpa sadar berkumpul di depan tebing yang duduk. Saat berikutnya, dunia yang cerah. Mu Yun berdiri sendiri. Melihat pemandangan ini, hati Mu Yun mengerti dan sebuah pedang muncul di tangannya. Orang-orang itu fiksi. Pedang itu juga fiksi. Satu pedang menjadi dua. Mu Yun memotongnya dengan satu pedang, dan pedang Qi dipisahkan menjadi dua pedang Qi. Tapi kedua pedang itu kuat dan lemah, dan tidak seragam. Pada saat ini, Mu Yun tiba-tiba menemukan bahwa pemahaman batinnya telah berubah. Sepertinya aku punya lebih banyak ide tentang pedang ini. Di dunia yang cerah, sebuah cermin muncul, yang sepertinya menemukan kekurangannya. Mu Yun menyingkirkan pedangnya, duduk bersila dan mulai berlatih. Gerakan kekuatan batas di tubuh Anda dan mengalir ke tubuh Anda satu per satu. Mata Mu Yun berangsur-angsur menjadi kesurupan. Pada saat ini, semuanya menjadi jelas. Di ranah jiwang, kekuatan sumber dan kekuatan jiwa berkumpul dan merosot menjadi jili. Jili berasal dari kekuatan sumber dan lebih kuat dari kekuatan sumber. Petik 2. Integrasi kekuatan batas dan tubuh adalah proses transformasi Raja Perbatasan. Boundary Force, integrasi. Fusion dengan daging dan darah, fusi dengan tulang, fusi dengan kulit. Mu Yun tampaknya telah menemukan dunia baru saat ini. Dalam pikiran saya menjadi lebih jelas dan lebih jelas. Pada saat ini, mata Mu Yun bergerak. Nafas demi nafas, menyenangkan. Kekuatan batas, mengelilingi tubuh. Sepertinya ada perasaan keluar dari cangkang, sangat dekat, sangat dekat. Mengapa Anda perlu mengolah tebing giok? Mengapa Anda perlu mengolah awan giok di hari ini? Itu sangat berharga. Di tempat ini, apakah itu untuk meningkatkan kultivasi atau menyatukan taktik, sangat kuat. Lebih baik menghabiskan 1 hari di sini daripada menghabiskan 100 hari di loteng Anda. Koin giok ini sepadan dengan biayanya. Pada saat ini, Mu Yun dengan rakus mengatur nafasnya dan menenangkan pikirannya. Awalnya, formula pedang bipolar formula tingkat pertama sangat kuat, tetapi sulit untuk dipraktikkan. Mu Yun masih khawatir kapan itu akan selesai. Sekarang, jangan khawatir tentang itu. Memahami berkali-kali, Mu Yun sekarang terbuka di hatinya. Waktu berlalu hari demi hari, dan ketiganya ada di sini tanpa bergerak. Tidak hanya ketiganya, tetapi juga para murid lainnya. Duduk di tebing jalan adalah salah satu dari 2 tempat latihan yang bagus di halaman Yuding. Tidak ada yang mau melepaskan kesempatan yang begitu bagus. Dunia tanpa batas. Langit ketujuh. Di antara hamparan pegunungan yang luas. Di bumi, angin melolong. Seekor kera besar, yang mengingatkan pria kekar itu, meraung saat ini, melemparkan tinjunya dan menghancurkan di depannya. Di depannya, rubah berekor 9 seputih salju mencoba menghindar. Tidak peduli seberapa cepat, keluarga rubah surgawi berekor 9 ada dalam banjir dan kelaparan. Dalam hal kekuatan, rubah surgawi berekor 9 bukanlah yang paling kuat, tetapi kecepatannya adalah yang tercepat. Pada saat ini, kera besar itu berteriak, "Kecepatanmu tidak cukup." Rubah langit berekor 9, yang tingginya ribuan kaki, memiliki jejak kegigihan di matanya saat ini. "Ayo, lebih cepat!" Sua-sua. Dalam sekejap, antara langit dan bumi, bayangan muncul di mana-mana. Ledakan. Akhirnya, sosok rubah surgawi berekor 9 dibombardir oleh kera raksasa dan jatuh ke tanah.
Sosok Tianhu berekor 9 yang besar runtuh, dan bayangan indah jatuh ke tanah, dengan gumpalan darah di sudut mulutnya. Mu Lingyun, apa yang kamu pikirkan? Saat itu, kera besar itu juga roboh, dan seorang pemuda keluar. Kakak bela diri Wang. Wanita itu mengenakan gaun putih panjang, tinggi, cembung dan cekung, dengan koordinasi yang sempurna. Meski dengan sedikit rasa malu, wajahnya masih menggoda jiwa, yang membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Apakah kamu khawatir tentang Mu Yun? Pria muda itu bersenandung, apa yang kamu khawatirkan tentang dia? Mu Qingyu dipromosikan menjadi Kaisar Dewa Qingyu. Ye Yuxi, Kaisar Qing, keluar. Pada hari ke-9, Kaisar Yuan meninggal. Dia tidak akan mati. Jika dia mati, Mu Qingyu dan kamu Yuxi, atau bahkan reruntuhan suci Xiaoyao, aku khawatir mereka akan meledak. Mendengar ini, wanita itu meronta dan berkata, kakak laki-laki Wang Chen, dapatkah Anda menjelaskan kepada pemimpin aliansi bahwa saya ingin pergi ke surga ke-9? Mu Lingyun. Wang Chen minum saat ini. Apakah kamu tahu situasi aliansi TIANYAO kita? Katakan itu ras manusia, tapi semua orang di aliansi TIANYAO membawa jiwa binatang buas di langit dan bumi. Katakan itu ras hewan, dan kita manusia. Meskipun aliansi TIANYAO adalah kekuatan kelas 1 di surga ke-7 dan duduk di 9 wilayah utara, itu belum diakui oleh 10.000 lingkaran. Pemimpin aliansi membawa Anda sebagai magang, mengajari Anda secara pribadi dan menaruh harapan besar pada Anda, yaitu, dia berharap Anda dapat merevitalisasi aliansi TIANYAO dan membuat dunia mengenali kami. Pemimpin aliansi memperlakukan Anda, Wang Chen, dalam kehampaan. Sebuah suara tiba-tiba terdengar saat ini.